Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat memilukan kembali mengoyak rasa kemanusiaan kita. Keheningan malam di wilayah RT 02 RW 10 Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, berubah menjadi jerit duka yang mendalam pada Rabu malam, 27 Mei 2026. Seorang balita laki-laki yang baru berusia 2 tahun 7 bulan, ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan di dalam rumah kontrakannya. Penyelidikan cepat yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota kini mulai menguat tabir di balik kematian bocah malang berinisial A tersebut. Arah penyelidikan polisi kini melompat tajam, mengarah pada sosok sang paman kandung berinisial G, seorang remaja berusia 18 tahun, yang diduga kuat sebagai pelaku tunggal di balik aksi sadis ini. Mari kita tengok kembali bagaimana peristiwa kelam ini pertama kali terungkap. Berdasarkan keterangan Ketua RT setempat, Taufik Hidayat, jasad balita A pertama kali ditemukan oleh neneknya sendiri, berinisial M, yang baru saja pulang bekerja sekitar pukul 10 malam. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah, sang nenek dihadapkan pada pemandangan yang seketika meruntuhkan hatinya. Di atas lantai kontrakan, cucu kecilnya, A, dan anak remajanya, G, sudah tergeletak berdampingan dalam kondisi bersimbah darah. Di sekitar tubuh mereka, ditemukan 2 bilah pisau dapur. Dalam kondisi panik dan syok yang luar biasa, sang nenek sempat melakukan tindakan spontan dengan mengambil dan mencuci pisau yang saat itu masih digenggam oleh G. Tindakan ini sempat membuat pihak kepolisian menaruh curiga dan memeriksa sang nenek secara mendalam. Namun, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Andi Muhammad Iqbal, mengonfirmasi bahwa hal itu hanyalah respons ketakutan yang tidak disengaja dari sang nenek. Setelah investigasi mendalam, polisi memastikan bahwa sang nenek bersih dari keterlibatan aksi pembunuhan ini. Ketika petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian setelah menerima laporan warga, kondisi di dalam kontrakan benar-benar mencekam. Balita A ditemukan sudah tidak bernyawa dengan luka-luka fisik yang sangat brutal. Terdapat luka sobek di bagian pipi yang tampak seperti bekas irisan pisau, luka di bagian selangkangan, serta sejumlah luka tusuk parah di tubuhnya hingga membuat organ dalamnya keluar. Sementara itu, sang paman, G, ditemukan masih bernyawa meski dalam kondisi kritis. Remaja 18 tahun ini menderita luka sobek di bagian pipi dan mulut, serta luka tusukan di bagian dadanya. G segera dilarikan ke RSUD Jati Sampurna untuk mendapatkan perawatan medis darurat, dan kondisinya yang belum stabil membuat pihak kepolisian belum bisa melakukan interogasi secara langsung. Di tengah upaya mengungkap motif di balik kekejaman ini, polisi menemukan sebuah fakta krusial terkait kondisi mental terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan saksi dan pihak keluarga, G diketahui memiliki riwayat gangguan kejiwaan yang cukup berat. Ia bahkan sempat dibawa ke psikiater dan diwajibkan mengonsumsi obat-obatan penenang secara rutin. Namun, sebuah kelalaian fatal terjadi. 2 hari sebelum peristiwa berdarah itu meletus, G diketahui putus obat dan tidak mengonsumsi dosis medisnya. Diduga kuat, hal inilah yang memicu kambuhnya gangguan jiwa G secara agresif, hingga ia tega menyerang keponakannya yang masih balita secara membabi buta, sebelum akhirnya mencoba melukai dirinya sendiri. Kini, jenazah balita A telah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses autopsi menyeluruh. Sementara itu, polisi terus berjaga di rumah sakit tempat G dirawat, menunggu kesadarannya pulih demi menggali keterangan lebih dalam. Tragedi ini menjadi tamparan keras tentang betapa pentingnya pengawasan dan penanganan medis yang konsisten bagi para penderita gangguan jiwa di sekitar kita, agar malam berdarah seperti di Jatirangga tidak perlu terulang kembali.